Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih menguatkan kita dalam keimanan, dalam keislaman. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah pada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba membaca surat Al-Fatihah dari 7 imam qiraat. Artinya ada banyak sekali ragam bacaan Al-Fatihah yang mungkin saja belum pernah kita dengar sebelumnya. Tapi di beberapa daerah, beberapa negara itu dipakai. Kita akan mencoba membaca Al-Fatihah ini dari 7 imam qiraat yang ada. Atau kita sering menyebut qiraah sab'ah, qiraat 7. 7 yang dimaksud di sini adalah 7 imam qiraat. Adapun imam qiraat itu yang pertama Imam Nafi'. Beliau punya dua perawi yang terkenal, Qalun dan Warsh. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, punya dua perawi yang terkenal, Al-Bazzi dan Qumbul. Al-Bazzi, Qumbul ini nama panggilan. Beliau ini adalah ulama, juga imam qiraat. Tetapi untuk mudahkan mengingat, maka digunakanlah nama laqabnya. Kemudian yang berikutnya ada Imam Abu Amr Al-Basri, punya perawi yang terkenal, dua perawi yang terkenal, Ad-Duri dan Susi. Kemudian ada Imam Ibnu Amir yang kelima, punya perawi Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian ada Imam Hamzah, punya dua perawi yang terkenal, Khalaf dan Khalad. Kemudian Imam Ali Al-Kisai, Abul Harith dan Ad-Duri. Ad-Duri yang dimaksud di sini Ad-Duri pada perawi Imam Abu Amr. Jadi bacaan-bacaan dari beberapa imam tadilah yang akan kita coba perdengarkan. Kita akan melihat beberapa perbedaan yang ada. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan beberapa kaidah umum terkait hukum-hukum yang terjadi pada surat Al-Fatihah ini. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada surat Al-Fatihah ini ketika dibaca oleh 7 imam qiraat itu. Yang pertama pada kata Maliki Yaumiddin, pada kata Malik. Kemungkinan bacaan pada kata ini ada dua. Ada yang membaca dengan panjang Maliki, dan ada juga yang membaca Maliki tanpa mad. Siapa yang membaca dengan mad, Maliki panjang? Dari 7 imam tadi hanya ada 2 imam yang membaca dengan mad panjang. Imam Asim, perawinya Syu'bah dan Khalaf. Kemudian yang kedua Imam Ali Al-Kisai, perawinya Abul Harith dan Ad-Duri. Hanya 2 imam ini yang membaca kata
Maliki dengan mad. Sisanya 5 imam yang lain membaca dengan tanpa mad. Maliki. Maliki yaumiddin. Jadi ini merubah pandangan kita. Ternyata lebih banyak imam yang membaca pendek daripada yang membaca panjang. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua itu pada kata as-sirat. As-sirat, ihdinas sirat, kata as-sirat itu. Yang pertama, yang membaca berbeda, perbedaan yang terjadi, ada imam yang membaca huruf shad pada kata as-sirat dengan menggantinya dengan huruf sin. Huruf sin. Huruf sin. Siapa yang membaca dengan huruf sin itu Kumbul, perawi dari Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Jadi Kumbul membaca kata as-sirat baik dalam bentuk ma'rifah ada alif lamnya atau nakirah tanpa alif lam di mana saja dalam Al-Qur'an itu dengan huruf sin. Sirata, bukan sirata. Sirata. Kumbul. Kemudian perbedaan yang muncul, ada imam yang membaca huruf shad dengan ismam. Maksudnya, maksud ismam di sini adalah mencampur huruf shad dengan huruf zain. Tetapi huruf shad masih lebih dominan. Bagaimana prakteknya? Ihdinas sirat. Mungkin ini baru pernah kita dengar, tetapi memang kenyataannya begitu. Imam membaca, imam qiraat membaca. Dan ini tidak salah. Ini bacaan yang benar, bacaan yang sahih, bacaan yang sanadnya sampai kepada Nabi. Bahkan sanadnya itu mutawatir. Sanadnya mutawatir. Mutawatir maksudnya sanadnya sampai kepada Nabi, kemudian diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga secara adat tidak mungkin mereka semua ini sepakat untuk berbohong. Nah, itu namanya mutawatir, valid sekali. Itu perubahan yang terjadi pada kata sirat. Kemudian perubahan berikutnya ada pada kata alaihim. Kata alaihim. Perubahan yang pertama yang terjadi, ada imam qiraat yang membaca alaihim dengan alaihum. Alaihim dengan alaihum. Siapa yang membaca seperti itu? Imam Hamzah. Imam Hamzah punya 2 perawi, Khalaf dan Khallad. Artinya 2 imam ini, 2 perawi ini membaca dengan alaihum di mana saja, baik dia saat waqaf ataupun wasal, saat berhenti atau saat lanjut. Alaihum, pada kata alaihum, alaihum, alaihim, ilaihim, ladaihim. Nah, perhati kata itu dibaca dhammah huruf ha-nya pada saat waqaf maupun wasal. Nah, itu perubahan barisnya. Kemudian ada imam yang membaca dengan silah mim jamak. Artinya menyambung mim jamak yang ada pada kata alaihim ini dengan huruf waw. Siapa yang membaca silah? Satu, Imam Ibnu Katsir. Perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Imam yang lain, sisanya yang 6 itu membaca dengan sukun tanpa silah. Kemudian yang membaca silah itu Qalun, perawi dari Imam Nafi'. Tapi Qalun punya 2 wajah, boleh sukun, boleh silah. Boleh disukun,
boleh disusilah. Tetapi kebiasaan orang membaca qol, ketika dibaca dengan qalun, dia membaca dengan silah. Terutama pada saat musabaqah tilawatil Quran, mim jama ketika dibaca dengan qalun dibaca dengan silah mim jama untuk membedakan bacaannya dengan warash. Itu beberapa perubahan yang terjadi pada surat Al-Fatihah. Kita akan mempraktekkan satu persatu dari 7 imam itu, bagaimana cara mereka membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai dari Imam Nafi' dengan riwayat qalun. Di mana perubahannya qalun? Satu, pada kata maliki dibaca pendek, maliki. Kemudian perubahan berikutnya pada kata sirat tidak ada, hanya pada alaihim. Kita ambil wajah kedua yaitu silah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu cara qalun membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita ke perawi kedua dari Imam Nafi', Warash. Perubahan yang terjadi untuk Warash hanya pada kata maliki tanpa mad. Bagaimana dengan mim jama'? Warash mempraktekkan dengan silah mim jama' apabila mim jama' itu bertemu dengan hamzah. Tetapi pada surat Al-Fatihah ini mim jama' tidak bertemu dengan hamzah, tetapi bertemu dengan sukun shahih. Bertemu dengan huruf yang berbaris. Bertemu dengan huruf yang berbaris, tapi bukan hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu cara Warash membaca surat Al-Fatihah. Baik, kita akan ke imam yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Perawinya Al-Bazzi dan Umbul. Bagaimana cara Al-Bazzi membaca surat Al-Fatihah? Perubahan yang pertama terjadi itu pada kata maliki. Beliau membaca tanpa mad. Kemudian pada kata alaihim itu ada mim jama', beliau membaca dengan silah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Al-Bazzi. Sekarang kumbul. Perubahan yang terjadi ketika kumbul membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama pada kata maliki dibaca tanpa maliki. Kemudian perubahan yang kedua pada kata sirat, kumbul membaca kata ini dengan huruf sin pada huruf qafnya diganti dengan sin, baik dalam bentuk nakirah tanpa alif lam ataupun ma'rifah dengan alif lam di mana saja dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya pada kata alaihim silah min jama'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan dari Imam Kumbul. Kemudian yang ketiga Imam Abu Amr punya dua perawi, Az-Zuri dan As-Susi. Bagaimana perubahannya? Perubahannya hanya pada kata maliki. Pada kata as-sirat tidak ada, pada kata alaihim beliau berdua ini tidak silah min jama'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Abu Amr. Perawinya Az-Zuri dan As-Susi sama saja pada surat Al-Fatihah ini. Kemudian imam berikutnya Imam Asim punya dua perawi, Syu'bah dan Hafs. Inilah rujukan bacaan kita di umat Islam di Indonesia. Bacaan seperti biasa. Pada kata maliki dibaca dengan mad, dua harakat. Pada kata as-sirat tidak ada perubahan, dibaca dengan huruf shad. Kemudian pada kata alaihim tidak dibaca dengan silah min jama'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Asim perawinya Syu'bah dan Hafs. Imam berikutnya adalah imam yang kelima, Imam Ibnu Amir. Siapa perawinya? Perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Bacaan Imam Ibnu Amir sama dengan bacaan Warsh. Perubahannya hanya pada kata Maliki dibaca pendek tanpa mat, Maliki. Seterusnya tidak ada perubahan. Imam yang kelima. Imam yang keenam, Imam Hamzah. Punya dua perawi, yaitu Khalaf dan Khallad. Kita mulai dengan Khalaf. Perubahan yang terjadi pada bacaan Khalaf. Yang pertama pada kata Maliki, beliau membaca tanpa mat, Maliki. Perubahan yang kedua pada kata As-Sirat. Pada kata As-Sirat, beliau membaca huruf Shad pada kata ini dengan ismam. Maksudnya mencampur huruf Shad dengan Zain, tetapi huruf Shad masih lebih dominan. Prakteknya ihdinas sirata. Khalaf membaca kata ini baik dalam bentuk ma'rifah dengan alif lam atau nakirah tanpa alif lam, di mana saja dalam Al-Qur'an dengan ismam. Kemudian pada kata alaihim, Imam Hamzah membaca pada kata alaihim itu dengan mendhammah huruf ha yang kasrah di sini, sehingga dibaca alaihum, baik dalam keadaan wasl maupun waqaf, baik dalam keadaan lanjut atau berhenti. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu Khalaf. Sekarang perawi yang kedua, Khallad. Perubahannya satu pada kata Maliki, dibaca tanpa mat, Maliki. Kemudian perubahan yang kedua pada kata As-Sirat pada ayat 6. Ihdinas sirat. Beliau membaca dengan ismam juga. Tetapi hanya pada kata ini pada ayat 6 surat Al-Fatihah ini. Sementara di ayat 7 dari surat Al-Fatihah dan di surat-surat yang lain beliau tidak membaca dengan ismam. Sekali lagi hanya pada kata As-Sirat dalam ayat 6 surat Al-Fatihah ini. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Hamzah. Kemudian yang berikutnya terakhir Imam Ali Al-Kisai. Imam Ali Al-Kisai. Bagaimana beliau membaca Al-Fatihah? Bacaan Imam Ali Al-Kisai punya dua perawi, yaitu Abul Harith dan Ad-Duri. Beliau membaca sama bacaannya dengan Imam Asim, bacaan hafiz, bacaan kita sehari-hari. Itulah ragam 7 cara membaca Al-Fatihah yang mesti kita tahu supaya kita tidak salah paham ketika kita mendengar orang membaca dengan berbeda dari yang sebelumnya kita dengar. Sehingga tidak saling menyalahkan. Ini hanya persoalan terbatasnya pengetahuan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kemudian jika ada kesalahan, kekeliruan pada saat menjelaskan, kemudian pada saat mempraktekkan bacaan, mohon kami dikoreksi pada kolom komentar kolom komentar yang ada di FB. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.